Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Saskia dengan NIM 2021-2012. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur proses pada PMKS Rawan Mil, tepatnya pada PT Agro Indoma Sentral Kalimantan. Dan alur proses yang akan saya jelaskan yakni alur proses stasiun nut dan kernel, di mana stasiun ini fungsi dan tujuan dari stasiun ini yakni untuk memisahkan antara inti kernel, inti sawit atau kernel, dan sel ataupun cangkang. Adapun alur proses pada stasiun nut and kernel akan saya gambarkan, yakni dimana nut hopper ini yang pertama akan masuk di nut hopper dari proses Jeffrey Carper, dimana pemisahan nut dan fiber. Nah, nut hopper merupakan tempat penampungan sementara nut untuk selanjutnya akan diolah di ripple mill, dimana di ripple mill ini untuk memisahkan atau untuk memecahkan nut agar menjadi crash mixer, dimana crash mixer itu ada kernel utuh, kernel pecah, dan cangkang. Nah, lalu masuk ke LTDS 1, selanjutnya masuk ke LTDS 2, dan masuk ke hydrocyclone. Setelah itu masuk ke kernel silo. Setelah masuk ke kernel silo, masuk ke bulking kernel. Saya akan menggambarkan mesin ripple mill dan menjelaskan cara kerjanya.
masuk ke ripple mill, di mana ripple mill ini dilengkapi dengan rotor bar dan ripple pad sub rotor bar. Nah, nut akan masuk ke dalam ripple mill dan nut akan dipecahkan oleh ripple pad dan dibawa oleh rotor bar. Adapun jarak antara ripple plate dan rotor bar yakni 1,5 cm. Setelah dipecahkan oleh ripple mill akan keluar yakni outputnya disebut CM atau crash mixer conveyor. Setelah itu akan naik menuju CM elevator, di mana di CM elevator ini akan dibawa menuju LTDS1 dan LTDS2. Saya akan menggambarkan mesin dari LTDS1 dan LTDS2.
Nah, ini merupakan gambar LTDS di mana light penera dispersion. Di sini fungsinya pemisahan antara kernel dan cangkang dengan cara pemisahan kering, di mana inlet masuk dari ripple mill atau CM, yakni terdiri dari kernel utuh, kernel pecah, dan cangkang. Nah, di sini dengan metode pemisahan luas menampang dan berjenis. Massa yang berat yakni inlet akan turun ke bawah, serta cangkang atau sel akan naik ke sini, akan naik dan akan turun ke sel konveyor. Dan di sel konveyor ini akan menuju ke sel area. Dan apabila nut dan sel dengan massa jenis yang sedang yang masih terikut yang masih di tengah akan masuk dan diolah lagi di LTDS 2, di mana massa yang lebih berat akan turun yakni nut, dan yang sel yang ringan akan naik dan masuk ke sel konveyor, serta masuk ke sel konveyor akan sama menuju sel area. Nah, yang massa jenis massa yang hampir sama antara nut dan sel akan masuk ke hydrocyclone, di mana di hydrocyclone akan dilakukan pemisahan antara nut dan cangkang dengan metode pemisahan basah. Digunakan metode ini agar pemisahan nut dan cangkang ini pemisahannya optimal. Di sini saya akan menggambarkan mesin hydrocyclone. Ini merupakan gambar hydrocyclone di mana
keluaran dari LTDS akan masuk melalui pompa hidrosikon. Nah, di hidrosikon ini akan terjadi pemisahan basa di mana menggunakan media air yang berpusing atau berputar, serta kernel dengan massa jenis yang lebih berat akan turun menuju ke bak kernel di sini. Nah, kernel akan keluar menuju di sini untuk selanjutnya akan masuk ke kernel silo, dan cangkang akan turun ke bawah, serta ada pula kernel yang masih terikut di dalam bak cangkang di sini akan diolah kembali ke hidrosikon ataupun bak yang kedua. Nah, di sini operasinya sama dilakukan kepada bak pertama, yakni kernel akan naik dan masuk ke dalam kernel silo. Nah, cangkangnya akan masuk ke bak cangkang dan masuk ke bak ketiga, di mana sel ini akan langsung masuk ke sel konveyor ataupun menuju sel area. Adapun kecepatan putaran angin yakni 12 sampai 14 meter per detik. Selanjutnya saya akan membahas parameter keberhasilan pada stasiun laten kernel. Ini merupakan parameter keberhasilan pada stasiun laten kernel, di mana kernelosis yakni fiber cyclone ada maksimal 1,00% to sampel dan 0,17% to TBS. Ada LTDS 1 dan LTDS 2 yakni 1,50% to sampel dan 0,13% to TBS. Ada hydrocyclone yakni 2,00% to sampel dan 0,06% to TBS, dan efisiensi ripple mill yakni 97%, serta broken kernel yakni 15%. Adapun standar mutu atau mutu kernel pada pabrik kelapa sawit Terawan Mill, tepatnya pada PT Agro Indomaret Center Kalimantan, yakni
standar mutu dari standar mutu dari stasiun net and kernel, yakni random main kernel 5%, moist 6%, dirt ataupun kotoran 6%, FFA 3,00%, dan oilosis 0,3%. Adapun losis pada stasiun NAT and kernel, yakni yang pertama tingginya kernel losis pada stasiun NAT and kernel, yakni yang terjadi akibat kurangnya kecepatan angin atau pusingan angin pada masing-masing mesin. Yang kedua, banyaknya broken kernel pada ripple mill, di mana yang terjadi akibat settingan pada ripple pad terlalu dekat, dan banyaknya nut yang utuh akibat settingan pada ripple pad itu terlalu jauh, ataupun belt kendor ataupun licin. Adapun sistem kesehatan dan keselamatan kerja, yakni potensi bahaya, yakni pada tangga yang ada pada stasiun NAT and kernel itu licin, karena terutama pada hydrocyclone, di mana dengan menggunakan media air yang mungkin akan tersifat ke tangga dan mengakibatkan tangga itu licin. Lalu APD atau alat pelindung diri yang harus digunakan pada stasiun NAT and kernel, yang pertama helm, di mana untuk melindungi kepala dari benturan potensi bahaya benturan. Yang kedua ada masker, di mana untuk melindungi potensi bahaya saluran sistem pernapasan. Yang ketiga ada sepatu safety untuk mengurangi potensi bahaya licin pada tangga yang ada di stasiun NAT and kernel. Ada pula troubleshooting pada stasiun NAT and kernel. Yang pertama, apabila putaran angin pada LTD 1 dan 2, maka yang harus dilakukan untuk dicek putaran angin dengan standar pada pabrik terawan mil, yakni 12 sampai 14 meter per detik. Ada pula yakni di mesin hydrocyclone kurangnya pusingan angin yang mengakibatkan banyak kernel yang masih terikut ke dalam cangkang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.